memasuki pertemuan yang ke-10, yaitu membahas tentang rukun-rukun iman. Ya, untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Gimana anak-anakku kabarnya? Baik. Terkait pertemuan yang ke-10 ini, Bapak sudah mengasih tugas pada pertemuan ke-9, yaitu mencari tentang rukun-rukun iman. Coba dari siswa-siswi yang di sini yang mengetahui rukun iman itu ada berapa? Acungkan tangan. Ya, Mas Alung ada berapa rukun iman? 6. Sebutkan. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada nabi dan rasul. 4. Iman kepada kitab. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Ya, jadi rukun iman itu ada berapa? 6. Coba sebutkan bareng-bareng. Yang pertama, iman kepada Allah. 2. Iman kepada Malaikat. 3. Iman kepada Nabi dan Rasul. 4. Iman kepada Kitab-kitab Allah. Yang kelima, iman kepada Hari kiamat. Yang keenam, iman kepada Qadar dan qadar. Alhamdulillah, ternyata tugas-tugas untuk minggu kemarin kita terselesaikan ya. Oke, terkait pembahasan kita kepada rukun iman. Rukun iman itu ada 6 ya. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Malaikat. Yang ketiga, iman kepada Nabi dan Rasul. Yang keempat, iman kepada Kitab-kitab Allah. Yang kelima, iman kepada Hari kiamat. Yang keenam, Qadar dan qadar. nah, oke. Untuk pembahasan kepada rukun iman yang keenam ini, kita bisa bahas satu persatu terkait apa itu rukun iman, apa itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada hari kiamat, maupun iman kepada qadar dan Qadar. yang pertama, iman kepada Allah. Coba dari siswa-siswi kelas 10, yang dimaksud dengan iman kepada Allah ini apa? Percaya, terus Diri terhadap percaya, terus ya meyakinkan, terus apalagi penghambaan, ya benar, terus oke. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada Allah ini salah satunya bentuk ketauhidan kita, keyakinan kita terhadap Allah, sebagaimana kita makhluk Allah, diciptakan dari Allah, dan harus bisa menyembah kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, mau kepada siapa lagi gitu. Artinya ketika kita untuk mencari Tuhan kita siapa, dan untuk mencari tempat penyembahan kita kepada siapa, yaitu salah satunya iman kepada Allah. Kita dimulai dari penghisapan, dari mulai dibentuknya kita dari mana, dari mulainya saripati tanah, bukan tanah ya, tapi saripati tanah. Manusia itu dibuat dari saripati tanah. Untuk sekarang, kenapa? Karena pas awal-awal Nabi Adam itu dibentuk dengan tanah. Terus semakin kesini kenapa adanya saripati tanah? Karena kita itu makan dari tanah. Paham nggak? Padi ditanamkan ke Tanah. buah-buahan ditanamkan ke Tanah. ubi-ubian ditanamkan ke Tanah. ini yang dimaksud dengan saripati tanah. Lanjut, digumpalah sebuah air mani yang tadinya air mani akan menyerap ke seorang wanita yang saat itu akan menjadi gumpalan darah. Gumpalan darah ini akan mengembang lagi menjadi gumpalan daging. Gumpalan daging ini akan mengembang lagi menjadi gumpalan darah yang besar dan akan terbentuk tulang-tulang. Disitulah penciptaan manusia yang ketika pada umur 4 bulan akan ditiupkan suatu ruhnya kepada malaikat Jibril. Oke, itu rukun iman. Ada yang ingin ditanyakan terkait iman kepada Allah ini? Ya apa? Ya, bagaimana aja ketika kita tidak mengimani Allah? Nah, ini pertanyaan yang sangat
ibaratnya sangat memukau ya. Artinya kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam sudah sepatutnya kita untuk beriman kepada Allah. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Takun. Hai orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, mau siapa lagi gitu. Jelas-jelas di situ mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Kerjakanlah ini, kerjakanlah ini. Perbuatkanlah ini. Lakukanlah seperti ini. Itu perintah dari siapa? Kalau bukan dari Allah. Ini salah satu rukun iman. Terus beranjak kepada rukun iman yang kedua, iman kepada Malaikat. malaikat itu ada berapa? 10. Hah? 10. 10. Yang pertama malaikat Jibril. yang kedua malaikat Mikail. yang ketiga malaikat Israfil. yang keempat malaikat Israil. yang kelima Munkar. Nakir. tujuh Nakir. delapan Nakir. sembilan Tuhan. iman kepada malaikat. Sudah tentunya kita harus mengimani kepada malaikat. Karena apa? Karena malaikat ini adalah salah satu makhluk yang paling taat terhadap Allah. Mengapa? Saat itu juga dibilang kalau makhluk yang paling sempurna itu adalah malaikat, memang benar. Karena apa? Karena malaikat paling taat kepada Allah. Allah suruh seperti ini, nurut. Allah suruh seperti itu, nurut. Tapi mengapa saat ini gelar makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar apa tadi Nurdin? Iya, manusia itu memiliki dua sifat. Ada sifat malaikat dan sifat setan. Disinilah kenapa manusia itu digelar sebagai makhluk yang paling sempurna. Artinya tengah-tengah. Tidak seperti ini dan tidak seperti ini. Dia mempunyai hati malaikat dan dia mempunyai hati setan. Mengapa? Ya dari sinilah tidak semua manusia itu baik, tidak semua manusia itu buruk. Karena apa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas itu salah satunya lah berbuat baiklah kepada seluruh manusia, maka kebaikan akan kembali lagi ke kita. Terus pada surat Al-Zalzalah 2 ayat terakhir, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Disitulah mengapa kita harus berbuat baik, karena sedikit kita berbuat kebaikan maka ya akan kita kembali lagi kebaikan itu kepada diri sendiri. Pun sebaliknya ketika kita berbuat keburukan maka yang terjadi ya timbal balik kita akan terjadi keburukan. Tergantung bagaimana niat kita. Kalau niat kita ingin berbuat kebaikan maka ya insya Allah hadiahnya juga bakal baik. Pun sebaliknya seperti itu. Karena mengapa pentingnya belajar tentang ilmu? Ya ini salah satunya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal Muslimat. diwajibkan atas kalian, wahai orang-orang muslim maupun muslim laki-laki maupun perempuan itu untuk belajar tentang ilmu. Ilmu apa? Yang pertama ilmu hal dan yang kedua itu ilmu tentang kebajikan kita, perilaku kita. Karena tindak tanduk manusia itu terletak pada penjagaan lisan. Al-insan fihi lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada penjagaan lisan. Ketika ingin kalian selamat dunia maupun akhirat, jaga lisan kalian. Karena lisan itu lebih tajam daripada Pedang. tidak ada peribahasa tersebut. Nah, oke lanjut pada rukun iman yang ketiga, iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi yang kita ketahui ada berapa? 25. Nah, yang kita ketahui. Rasul ada? Hah? Ada berapa? Yang pertama, Rasul kita siapa? Muhammad. Urutan dari yang pertama. Terus Musa. Terus Hah? Nabi Muhammad. Dari sini maka kita harus mengimani seluruh para nabi, karena nabi itu adalah pemimpin seluruh umat manusia pada zamannya. Nabi Adam memimpin zaman yang paling awal,
Nabi Idris memimpin zaman yang paling kedua, Nabi Nuh memimpin zamannya yang tidak sesuai dengan koridor Islam. Artinya banyak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Islam, banyak yang tidak sesuai, menyelewengkan dengan agama Islam. Karena mengapa dihajar dengan banjir bandang sampai anak-anaknya Nabi Nuh pun ikut tenggelam yang bernama Kan'an. Mengapa? Karena dia tidak ingin mengimani Nabi Nuh sendiri, ayahnya sendiri. Ini salah satu bentuk kenabian, salah satu bentuk iman kita, keyakinan kita bahwa Nabi itu ya salah satunya itu pewaris ataupun silsilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menginjili para Rasul. Antara Nabi dan Rasul ini ada perbedaan. Nabi ketika diberikan suatu wahyu, dia kemungkinan bisa untuk diri sendiri maupun seluruh umatnya. Tapi kalau Rasulullah ataupun Rasul itu ketika dikasihkan wahyu kepada Allah melalui malaikat Jibril itu untuk seluruh umat. Pada ayat yang pertama, wahyu pertama mengatakan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai kamu Muhammad untuk Tuhanmu. Di sini ketika itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca sampai Iqra, bacalah. Sampai ketika Nabi Muhammad pulang ke rumah Siti Khadijah, beliau keringatnya bercucuran kayak sehabis dikejar-kejar suatu yang menyeramkan. Disinilah letak salah satu bagaimana perjuangan Rasul itu dari titik darah penghabisannya untuk apa? Untuk menyampaikan risalah bahwa kenabian ataupun Rasul ini ada. Pun Rasulullah Nabi Muhammad ini salah satu Nabi yang terakhir, Nabi kita, pemimpin seluruh umat manusia zaman sekarang sampai di yaumul kiamat nanti. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Lanjut pada rukun iman yang keempat. Pertama apa? Kitab Allah. Kitab Allah itu ada berapa? 4. Yang pertama Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dari keempat kitab ini kalian yakin nggak? Dari ketiga ini Zabur, Taurat, Injil, kalian yakin nggak ada kitab ini? Injil kalian yakin? Kalian harus beriman dong. Ya, berarti kalian harus mempercayai bahwa adanya kitab Injil. Pun isinya di dalamnya. Benar nggak? Yakin? Nah, dari sini. Artinya, kenapa saat itu yang pertama itu Taurat, Zabur dulu ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. 3 tahap-tahapan ini dibulatkan menjadi ini satu, Al-Quran. Dari sekian kitab, 3 kitab yang dibawa risalah para Rasul dijadikan satu untuk Nabi Adam pun mengetahui, meyakini bahwa Nabi yang paling akhir, Nabi seluruh Nabi yang bergelar warisatul anbiya ataupun Nabi seluruh pemimpin Nabi itu ya Nabi Muhammad. Karena apa? Ketika penciptaan Adam, Nabi Adam ini melihat suatu lingkaran yang bergelar lagi jadi kameramen. Keistimewaan Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini harus bersyukuri bahwa Nabi yang paling ibaratnya paling eling ya, yang paling menyayangi umatnya itu ya Nabi Muhammad. Seperti itu anak-anakku yang Bapak banggakan. Lanjut kepada materi yang kelima terkait tentang rukun iman kepada hari kiamat. Apa sih yang kalian ketahui tentang iman kepada hari kiamat itu? Ada yang bisa menjawabnya? Yang selalu apa? Ya, akhir zaman. Apa Mas David tadi bilang apa? Akhir zaman juga. Nah, artinya bahwa hari kiamat ini adalah hari penghujung di mana seluruh manusia itu dihisab, seluruh manusia itu dimatikan sama ratakan, tidak ada pemimpin, tidak ada bupati, tidak ada maupun dan sebagainya. Karena apa? Ketika kita sudah memasuki pada penghujung dunia, itu yang dinamakan hari kiamat, disitulah letak
di titik darah penghabisan kita selama hidup di dunia. Pada kehidupan yang pertama itu adalah digugurkannya seluruh umat manusia. Kehidupan yang kedua dibangkitkan, entah dari yang mulai dari alam kubur maupun yang sudah dimatikan untuk dihidupkan kembali. Ketika kita melewati hari kiamat, ada yang dinamakan tempat penghisaban. Tidak, ya penghisaban dulu, penghisaban. Bukan ya, tapi telaga penghisaban dulu, penghisaban. Pertimbangan antara kita ingin dimasukkan ke neraka atau kita dimasukkan ke surga. Ada salah satu timbangan dan dua jalan di sini. Di sini misalkan jembatan Shiratal Mustaqim. Pada ketika kalian melewati jembatan ini, ada yang ketika saat itu terpleset dan ada juga yang seperti ini. Ada ciri-ciri orang yang bakal melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini seperti kita. Contohnya siapa ya? Para rasul, para ulama, ustaz maupun anak yang besar. Dan ada juga yang menaikinya itu lewat kurban-kurban yang telah dia lakukan pada saat hari raya Idul Adha. Pun ada juga yang ketika saat di tengah-tengah terpeleset jatuh ke bawah. Ada yang pas ketika satu langkah dia sudah terbelah tubuhnya, terjunlah ke neraka jahanam. Karena apa? Karena salah satu tindak tanduk kita dalam menjalani kehidupan dunia ada aturan-aturannya. Kenapa kita harus belajar fikih, hukum agama? Ini salah satu adalah landasan dasar kita agar kita berkehidupan ini yang sesuai dengan peraturan-peraturan Islam, agama Islam, hukum-hukum Islam yang sesuai dengan koridor-koridor Islam. Seperti itu. Ya, jadi dipahami? Ya. Lanjut pada materi yang ke-6 tentang kodo dan kodar. Pak, teman-teman di sini ataupun siswa-siswi ada yang mengetahui apa itu kodo dan apa itu kodar? Kodar apa? Kodar apa? Kodo. Kodar ini salah satunya itu suatu hal yang kita bisa lakukan kapan saja. Kodo ini yang harus diwajibkan, yang diharuskan. Ibaratkan koridor ini adalah suatu takdir, dan suatu takdir itu kan ada dua ya, takdir mubroh dan takdir mualaf. Takdir dibagi dua, mengapa? Takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya takdir yang bisa diubah apa? Jenis kelamin bisa diubah nggak? Bisa. Jenis kelamin Bisa. jenis kelamin bisa nggak? Bisa. Coba mana buktinya? Ayo. Operasi apakah itu menjamin bakal berubah seluruh jenis kelamin kita? Ya. Bisa nggak? Berapapun kalian merubah kelamin, jati diri kalian bakal terungkap. Ini yang dinamakan takdir yang tidak bisa diubah. Mati bisa diubah nggak? Tidak bisa. Mati bisa diubah nggak? Tidak bisa. Nah, ini yang dinamakan takdir yang tidak bisa diubah. Takdir yang bisa diubah salah satunya apa? Rezeki bisa nggak? Bisa. Rezeki bisa diubah nggak? Bisa. Rezeki bisa. Jodoh bisa nggak? Bisa. 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 Kan jodoh katanya udah ada yang ngatur, itu Allah. Jadi yang mana yang benar? Jodoh bisa diubah atau tidak? Bisa. Nah ini yang dinamakan koridor dalam salah itu adalah suatu ketetapan Allah dan suatu peraturan Allah yang bisa kita ubah. Ya, seperti itu. Mungkin materi terkait pertemuan yang 10 sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan perihal tadi yang Bapak sampaikan? Ya, apa Mas Alung? Tugas-tugas malaikat. Ya, tugas-tugas malaikat. Coba dari kalian ada yang mengetahui tidak tugas 10 malaikat ini apa saja? Yang pertama Jibril, tugasnya Menyampaikan
ketiga Israil. Menjawab. Mencabut. Israfil. Menyiap. Rokib. Mencatat amal. Atid. Munkar. Nakir. Balik. Ridwan. Itu Mas Alun. Ada yang ditanyakan lagi? Paham? Ada yang ditanyakan lagi perihal terkait materi-materi yang disampaikan sebelumnya? Apa yang dimaksud kepasrahan kode dan kodar? Pasrahan, Kode dan kodar, Pak. pasrahan, kode dan kodar. Pasrah, ya, pasrah terhadap apa yang telah dilakukan, yang telah ditakdirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan kode dan kodar, pasrahnya kita kepada kode dan kodar, kita meyakini adanya satu takdir, adanya satu ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Contohnya, kita sebagai warga laki-laki, ya kita harus menerima kepasrah. Ketetapan kita ini laki-laki, tidak bisa diubah. Seperti itu. Mati kita, misalkan matinya itu di tahun 63, ya sudah. Inilah takdir kita. Ketetapan Allah yang telah diberikan. Kita harus masih di tanggal begini, di tahun seperti ini. Ini salah satu kepasrahan kita. Tapi kalau takdir itu harus kita berjuang. Karena mengapa? Karena kalau kita tidak bisa merubah takdir kita, contohnya seperti ini. Rezeki sudah ada yang mengatur, Gusti Allah sudah mengatur, ya kan? Misalkan. Terus kita seolah-olah sebagai manusia itu hanya tidur saja, tidur, makan tanpa melakukan aktivitas maupun pekerjaan yang itu bahkan memberikan kita rezeki. Makan tidur, apakah akan mendapatkan rezeki? Tidak. Dapatkan apa? Makan. Kurang apa coba Gusti Allah? Terus ya ini salah satunya. Jadi dari makan ini kan pasti kan akan sementara kan rezeki itu, ya kan sementara. Nah, ketika sudah habis kita mau ngapain? Apa kita harus pasrah? Atau bergerak maju ke langkah ke depan? Tidak. Contohnya seperti ini. Ibaratnya seperti ini. Kita pasrah. Ini menghapus. Ini papan tulis. Papan tulis bisa dihapus tidak? Bisa. Bisa. Harus tanda ucapan bisa kan? Itu sudah ketetapan Allah bisa dihapus. Kita diam saja. Mau hapus enggak? Nah, ini adanya satu ketetapan ataupun harus kita bekerja, kita bergerak, ini salah satunya ini. Nah, ambil ini menghapus. Ini takdir kita ya. Kita menghapus. Paham tidak? Paham tidak? Paham. Ya. Contoh lagi. Kita ingin bisa membaca Al-Quran tanpa belajar, bisa tidak? Bisa tidak? Takdir kita. Ketika kita tidak ingin membaca ataupun kita tidak belajar Al-Quran, hanya sekedar bisa saja dengan sang lisan tanpa adanya pembelajaran, kita tidak bisa membaca huruf ini. Mim. Kita tahu mim karena apa? Karena kita belajar yang diucapkan pada dalilnya Allah SWT di surat Al-Alaq. Iqra, baca, belajar. Kalau bulan ini fardhu, belajar itu adalah kewajiban. Paham? Paham. Antara kode dan kodar. Maka ada yang ditanyakan lagi dari perempuan. Oke, mungkin untuk pertemuan yang ke-10 Bapak cukupkan saja. Ya, untuk selanjutnya pertemuan ke-11 itu kita membahas tentang hukum-hukum Islam. Ya, mungkin pertemuan ke-10 Bapak cukupkan saja sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Berikutnya kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila terdapat ucapan Bapak yang tidak menyenangkan untuk kalian semua.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.